Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut ke subbab 5.3, yaitu mengenai panjang kurva dan luas permukaan benda putar. Oke, kita akan memulai dengan persamaan parametrik ya. Jadi, persamaan parametrik adalah sebuah persamaan yang di dalamnya terdapat parameter yang harus ditentukan. Biasanya parameter tuh bebas gitu ya, ditentukan secara bebas. Misalnya di sini contohnya kita punya lingkaran. Kita tahu rumus lingkaran basically adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat, di mana a kuadrat ini adalah jari-jarinya. Tapi kalau kita jadikan parameter, berarti misalnya parameternya adalah sudut ya, atau T di sini. Berarti dia akan kita jadikan X-nya adalah cos T dan Y-nya adalah asin T, dengan T-nya ini berubah-ubah dari 0 sampai 2pi. Jadi di dalam persamaan dengan variabel X dan Y ini terdapat parameter T gitu ya, di mana T-nya inilah yang disebut sebagai parameter. Jadi persamaan A kuadrat cos kuadrat T plus A kuadrat sin kuadrat T sama dengan A kuadrat adalah persamaan dengan T sebagai parameternya. Itu ya, sebagai intronya. Nah, berbagai persamaan itu sebenarnya bisa kita buat menjadi parameter. Misalnya kita punya grafik Y sama dengan sin X. Berarti ini bisa kita buat menjadi parameter dengan kita misalkan X-nya adalah T dan Y-nya adalah sin T, ya kan? Ya, dengan T-nya adalah dari 0 sampai pi. Ini juga persamaan parameter dalam T. Berikutnya, kalau dia ternyata adalah sebuah kurva sederhana seperti ini, X sama dengan Y kuadrat, sama, ini bisa kita jadikan parameter. Jadi kita misalkan Y-nya adalah T, ya, kemudian berarti X-nya adalah T kuadrat. Tapi karena ini di grafiknya jelas, dia dari min 2 sampai 2, maka kita batasi T-nya adalah dari min 2 sampai 2. Nah, panjang kurva nanti kita akan dinyatakan juga dalam parameter sebenarnya. Jadi, yang namanya panjang kurva, misalnya saya punya sebuah kurva sembarang ini ya, dari Qn 0 sampai Qi gitu ya, Qn deh, Qn. Nah, bagaimana sih cara menghitung panjang kurvanya? Jadi supaya simpelnya dan mirip-mirip dengan luas daerah dan volume juga, kita akan membaginya menjadi beberapa partisi. Ya, jadi dengan poligon-poligon. Karena kita nggak bisa mendekati dia langsung dengan kurvanya kan. Jadi kita partisi menjadi poligon-poligon, di mana di sini berarti untuk satu poligon ya, kita akan punya, misalnya saya ambil satu sisi grafik, ya misalnya ini adalah di sini kita punya Qi, di sebelah sini kita punya Qi min 1 gitu misalnya. Nah, berarti kan kita punya panjang poligonnya kalau didekati dengan poligon ya, misalnya ini gitu ya. Panjang dari Qi 1 ke Qi. Nah, berarti kita bisa hitung panjangnya dengan rumus Pythagoras, ya enggak? Dimana di sini berarti adalah delta Xi dan di sini adalah delta Yi. Nah, jadi kita dekati dengan menggunakan Pythagoras. Maka di sini keluarlah untuk satu panjang poligonnya adalah akar dari delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Ya, dimana untuk delta X-nya berarti FTI min FTI kuadrat dan delta Y-nya adalah GTI min GTI min 1. Gitu ya. Nah, dari sini kita akan turunkan
dengan teorema dasar kalkulus pertama, di mana kita tahu bahwa di teorema dasar kalkulus pertama kita punya f aksen C adalah FB min FA per B min A ya. Nah, di sini kan diibaratkan berarti diibaratkan bahwa si FT-nya ini adalah FB, ininya FA, nah delta T adalah FB min FA. Ya, jadi kita akan substitusi ini dengan ini ya, disubstitusi. Nah, sehingga didapatkanlah di sini kita punya F aksen T dikalikan dengan delta I kuadrat dan juga G aksen T dikalikan dengan delta T kuadrat. Kita keluarkan delta T-nya ya, di sini kita keluarkan sehingga kita mendapatkanlah panjang total dari ruas-ruas garis di poligon adalah sebagai berikut ya. Jadi kita turunkan kedua fungsinya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah sama seperti mencari luas dan volume juga, kita akan membuat si delta T-nya ini nanti sekecil mungkin kan. Kita buat delta T-nya sekecil mungkin, sehingga nanti poligonnya akan banyak sekali, sehingga karena kita limitkan mendekati 0, dia akan menjadi integral. Nah, sehingga turunlah dari yang tadinya jumlah ya, tadinya kan semacam jumlah Riemann gitu. Semacam jumlah dia menjadi integral. Nah, integralnya di sini dari A sampai B f aksen. Nah, ini rumus yang tadi didapatkan dari penurunan. Delta T-nya berubah menjadi dt saking kecilnya ya. Terus tadi penjumlahannya berubah jadi integral A sampai B. Nah, di mana di sini f aksen T ini adalah berarti dx per dt, sedangkan g aksen T-nya adalah dy per dt. Nah, jadi f aksennya adalah persamaan si x-nya dan g aksennya adalah persamaan si y-nya. Nah, di sini juga berlaku beberapa persamaan lain. Jadi untuk y-nya sama dengan fx, dia menjadi 1 plus dy per dx kuadrat. Sedangkan untuk x sama dengan gy, dia jadi 1 plus dx per dy kuadrat. Jadi kalau persamaannya adalah dalam x, berlakunya yang sebelah kiri. Kalau y persamaannya dalam y, berarti yang berlaku adalah yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan panjang kurva dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Nah, ini kan lingkaran ya, lingkaran. Dimana kita tahu kalau lingkaran x-nya adalah a cos t dan y-nya adalah a sin t. Nah, berarti kalau kita masukin ke persamaan yang tadi ya, di mana persamaannya adalah integral dari A sampai B di akar dx per dt kuadrat ditambah dengan dy per dt kuadrat dt. Ya, berarti kita tahu di sebelah dx per dt kita akan punya turunan pertama dari x dan ini kita akan punya turunan pertama dari y. Sehingga ini akan menjadi ya, turunan pertama dari x adalah a kuadrat sin kuadrat t. Ya, a kuadrat sin kuadrat t dan turunan pertama dari a sin t adalah a cos t. Ya, dikuadratin jadi a kuadrat cos kuadrat t. Nah, batasnya dari 0 sampai 2pi ya, karena di sini nggak ditentukan batasnya. Nah, sehingga ternyata dia jadilah, kalau dijumlahin dan diintegralin, jadilah hasilnya adalah 2pi A. Dimana kita tahu ini adalah rumus keliling lingkaran. Jadi valid ya, bahwa oh ternyata pembuktian rumus keliling lingkaran adalah diturunkan dari sini, dari rumus panjang kurva.
Ya, itu contoh pertama ya. Kemudian contoh kedua, tentukan panjang garis dari titik A 0,1 ke B 5,13. Nah, di sini udah ketahuan asal mula, titik awal dan titik akhir. Kemudian diketahui juga di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah fungsi dalam Y, di mana Y-nya adalah 12/5X plus 1. Karena fungsinya dalam Y, berarti yang berlaku adalah rumus yang ini ya. DY akar 1 plus DY per DX kuadrat. Dengan DY per DX-nya adalah, ya dari sini kalau Y-nya 12/5X plus 1, berarti kita tahu DY per DX-nya adalah ini Y sama dengan 12/5X plus 1 ya. Jadi DY per DX-nya adalah 12/5. Nah, berarti di sini kita langsung masukin ke rumus ya. Batasnya dari 0 sampai 5 ya, batas Y. Kemudian kita masukin turunan pertamanya yaitu 12/5 dikuadratin sehingga jadilah kalau diintegralin hasilnya adalah 13. Nah, jadi panjang garisnya adalah 13. Oke, contoh kedua. Oke, ini buat latihan ya. Tentukan panjang kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 dari titik 1,1 ke titik 4,8. Nah, ini silakan dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya ada diferensial dari panjang kurva. Ya, jadi misalnya kita punya di sini sebuah kurva Sx. Kita pengen tahu turunan pertamanya dari A sampai X nih ya. Jadi di sini dari A sampai X. Nah, diferensialnya berarti dari A sampai X. Nah, kita masukin karena dia adalah sebuah fungsi ya gitu. Jadi di sini 1 ditambah f aksen U kuadrat DU. Nah, karena batasnya dari A sampai X, kita bisa gunakan teorema dasar kalkulus yang pertama ya. Sehingga ini akan berubah menjadi fungsi itu kan ya. Jadi yang tadinya fungsinya dalam U karena menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, jadi 1 plus f aksen X kuadrat. Ya, fx-nya adalah dy per dx. Jadi kita menemukan bahwa oke, diferensi turunan pertama yaitu s aksen x ini adalah akar 1 plus dy per dx kuadrat. Oke, nah ini akan berlanjut ke sini, ke luas permukaan benda putar. Sebagai intro, misalnya kita punya sebuah kerucut ya, dan kita pengen tahu luas permukaannya, kita akan mencari ya 2 pi r dikalikan dengan slant height-nya kan gitu ya, dikalikan dengan tinggi miringnya. Di mana si r-nya ini adalah average radius. Jadi kita ambil beberapa lingkaran gitu ya, lingkaran misalnya alasnya dengan luas lingkaran di setelahnya gitu ya di sini. Kemudian kita ambil jari-jarinya R2 sama R1 baru dijumlahkan dan dirata-rata. Gitu. Nah, jadi kita tahu luas permukaan dari daerah yang diarsir biru ini. Ya, nanti tinggal kita bagi jadi beberapa partisi, maka kita akan tahu luas permukaan keseluruhan. Nah, hal yang serupa berlaku untuk kurva sembarang gitu ya, sebuah kurva sembarang di mana rumusnya adalah 2pi kemudian y di sini adalah tadi rata-rata jari-jari ya, rata-rata jari-jari di sini bisa dilihat di gambar yang sebelah sini ya. Ada yi. Kemudian 2pi yi dikalikan dengan delta S ya. Delta S ini adalah tinggi miring. Tinggi miring. Jadi dia akan dibagi beberapa partisi ya. Ini partisi kecilnya, nanti dia akan ada partisi-partisi lagi yang memenuhi seluruh luas permukaan di kurva tersebut apabila diputar ya. Jadi kan ini kurva awalnya ya sama dengan fx.
Kemudian dia diputar terhadap sumbu X, jadilah sebuah volume, jadilah kita akan menghitung luas permukaan dari volume tersebut. Nah, berarti supaya kita bisa dapat luas permukaan keseluruhan, si partisi ini, si delta X yang ini, ya, yang ini harus dibuat mendekati 0 ya kan? Makanya di sini kita limitkan partisinya mendekati 0, sehingga lagi-lagi yang tadinya jumlah, ya, penjumlahan dari I sampai N ini berubah menjadi integral dari A sampai B. 2pi-nya keluar karena merupakan konstanta, menyisakan Y ds ya. Nah, karena ini adalah sebuah diferensial dan tadi kita sudah menghitung diferensial panjang kurva, maka ini kita substitusi menjadikan hasil akhirnya adalah 2pi A sampai B. Di sini kita punya fx dikalikan dengan akar 1 plus f aksen x kuadrat dx ya. Jadi y-nya ini kan fx ya. Kemudian ds-nya ini digantikan dengan rumus yang ada di sini. Jadilah ini ya, jadilah rumus akhir dari luas permukaan benda putar adalah 2pi integral A sampai B fx dikalikan dengan akar 1 plus f aksen x kuadrat. Kita coba lihat ke contoh soalnya. Carilah luas permukaan benda putar yang dibentuk dari permutaran di sumbu X untuk kurva Y sama dengan akar X. Di sini dibatasi dari 0 sampai 4 ya X-nya. Nah, di sini berarti fx-nya adalah akar X, ya. Dan kita tahu f aksen X-nya adalah berarti 1/2 akar X ya. 1/2 akar X. Ini fx-nya, ya. Kemudian berarti f aksen X-nya adalah turunan dari akar X, ya kan? Turunan dari akar X adalah 1/2 akar X. Nah, ini berarti tadi masuk ke rumus yang ini ya. Rumus yang A. Nah, ini. Rumus yang A adalah 2pi dikalikan dengan integral dari A sampai B. A-nya 0 ya, berarti A-nya 0, B-nya 4. Fx-nya tadi di sini akar X, 1 plus f aksen X kuadrat, f aksen X-nya yang di sini ya. Berarti bisa langsung kita hitung menggunakan rumus tersebut ya. Kita jadi punya seperti ini, integral dari akar X dikalikan dengan akar 1 plus 4X, 1/4X dx. Batasnya dari 0 sampai 4. Kita hitung jadilah ketahuan hasil akhirnya kira-kira di 36,18. Oke. Untuk luas permukaan selesai sampai di sini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.